Halo semuanya, kembali lagi di channel Zuales Prasetyo. Jadi kali ini saya sedang berada di booth Honda Gias 2024 dan akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat kira-kira ada apa saja sih di booth Honda Gias 2024 ini. Oke, langsung saja kita lihat. Oke teman-teman, jadi ini dia penampakan dari booth Honda Gias 2024. Jadi buat teman-teman yang lagi ke Gias nih bisa mampir ke booth Honda ya. Dan di sini terdapat beberapa display unit teman-teman. Total ada 3 unit yang di display di sini. Yang pertama di sini ada Honda CB650R ya. Di display di booth Honda Gias 2024. Ini buat kalian yang ingin melihat langsung unitnya Honda CB650R bisa datang langsung ke booth Honda Gias 2024 teman-teman. Oke, kita akan lihat detailnya dulu dari Honda CB650R ini. Nah, penampakannya dari bagian depan seperti ini. Nah, desainnya oke banget teman-teman ya. Dia untuk desain di bagian pencahayaannya, untuk headlampnya dia bulat. Di bagian tengahnya ada sekat, kemudian ada ring DRL di bagian tepinya. Untuk suspensi depan tentunya USD atau upside down. Nah, untuk pengereman sudah dibekali dengan double disc brake dan sudah ABS ya. Nah, seperti ini penampakan dari bagian kaki-kakinya. Kemudian di bagian sennya dia ada di atas sudah LED juga, desainnya nongol keluar ya. Nah, untuk dudukan plat nomor ini tepat berada di atas headlampnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, buat kalian yang ingin melihat spesifikasinya mungkin secara sekilas, nah di setiap display di depannya itu ada, nah seperti ini. Ya, untuk spek-speknya dia tertulis di sini untuk beratnya, tingginya, kemudian ada engine tipenya di sini. Nah, dia menggunakan liquid cool 4 stroke ya, DOHC, 4 silinder. Oke, kita lanjut ya sekarang ke bagian kokpitnya teman-teman. Jadi untuk speedometer tentunya full digital. Nah, tampilannya seperti ini, dia memanjang dengan nyala berwarna biru dongker. Jadi warna birunya ini gelap. Nah, di sini terdapat beberapa indikator yang sangat lengkap ya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kanan seperti indikator traction control, netral, kemudian engine check, ABS. Kemudian ada tachometer atau RPM, indikator bahan bakar juga ada, jam, kemudian kecepatan. Nah, ada odo juga yang bisa dirubah ke trip juga. Kemudian di sebelah kiri untuk tombol-tombolnya di stang ada traction control di bagian depan, ada lampu jarak jauh, jarak dekat, kemudian ada hazard, ada klakson dan sen ya. Sedangkan di sebelah kanan di sini ada engine cut dan starter teman-teman. Nah, tampilan dari stangnya seperti ini, jadi naked stangnya. Untuk penampakan dari tangkinya teman-teman, nah tangkinya besar ya, seperti ini, full hitam doff dengan logo Honda atau emblem sayap pengepak di bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, di bagian sampingnya ada sayap kecil di bagian depan bertuliskan CB650R, jadi paduan antara emblem dengan stripping teman-teman. Kemudian di bagian mesinnya, nah seperti ini menggunakan mesin DOHC ya. Nah, 650 cc berpendingin cairan. Nah, penampakan dari area mesinnya seperti ini. Kemudian di area frame-nya, ini tampilannya terlihat padat dan kekar sekali teman-teman ya. Jika kita lihat untuk perpindahan gearnya seperti ini, penampakan dari step depannya. Kemudian di bagian joknya, di sini dia terpisah teman-teman antara bagian depan dan belakang. Nah, seperti ini dipisah, full hitam, ada pemanis jahitan dan tekstur yang berbeda di bagian samping. Nah, penampakan dari bagian bodi belakangnya seperti ini. Kemudian di bagian kaki-kaki belakangnya, swing arm model banana tentunya. Penampakan dari stepnya, model klik. Kemudian untuk velg menggunakan desain berbentuk Y ya. Nah, dia penampakan dari kaki-kaki belakangnya. Di area tengah ada hager, untuk suspensinya tentunya monoshock ya. Nah, penampakan dari stop lampnya seperti ini ketika dinyalakan. Jadi tampilannya naked banget. Dia kecil, memanjang. Nah, dibalut dengan mika berwarna merah, sudah full LED hingga ke bagian sennya. Nah, fendernya model gantung, dia mundur ke belakang. Nah, seperti ini. Dia ada lampu penerangan plat nomor juga di bagian ujungnya dan terdapat stripping tulisan Honda. Nah, penampakan di sisi sebelah kanannya seperti ini untuk area blok mesinnya teman-teman. Nah, full hitam. Nah, kemudian di bagian swing arm sisi sebelah kanan. Nah, untuk pengereman belakang tentunya sudah disc brake dan sudah ABS. Nah, seperti ini untuk discnya non wave ya. Knalpotnya dia desainnya pendek seperti ini. Nah, keren banget tampilannya, laki banget. Nah, sekali lagi penampakan dari kokpitnya seperti ini. Untuk keamanan masih kunci kontak manual ya. Tapi tentunya sudah dibekali dengan immobilizer seharusnya ya.
Untuk suspensinya menggunakan SUA SFF BP. Nah, dengan tabung shock berwarna coklat tua yang hampir kehitaman. Oke, lanjut di sebelahnya teman-teman. Nah, ini dia motor yang baru banget dirilis oleh Honda, yaitu Honda Africa Twin 1100 2024. Nah, ini dia. Jadi ada penyegaran di Honda Africa Twin 2024 ini teman-teman. Ini dia untuk model terbarunya. Kita akan lihat dari bagian depannya teman-teman ya. Kita akan lihat dari bagian depan. Jadi penampakan di bagian depannya seperti ini untuk Africa Twin 1100. Nah, ini bisa kalian lihat langsung di booth Honda Gias 2024. Jadi penampakan dari bagian depan. Untuk bagian windscreen-nya menggunakan warna clear. Nah, ini bisa di-adjust ya. Naik turun tapi secara manual. Jadi untuk adjusternya dia ada di sini teman-teman. Nah, adjusternya di sini. Tinggal kalian buka adjustnya kanan kiri ya secara bersamaan, kemudian bisa dinaikkan. Jadi visornya cukup lumayan tinggi atau windscreen-nya. Ada tulisan Honda di bagian ujungnya. Nah, penampakan dari bagian depannya seperti ini. Untuk headlamp-nya dia seperti mata. Nah, jadi terpisah antara bagian kanan dan kiri. Ada DRL melingkar seperti ini, garis-garis. Untuk headlamp-nya ada di tengahnya atau lampu utamanya. Ini penampakannya ya, keren banget. Sedangkan di bagian area tengah dipadukan dengan bahan plastik kasar. Dudukan plat nomor tepat berada di bawah headlamp-nya seperti ini. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Suspensi depannya teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam. Nah, yang baru sekarang untuk suspensinya ini teman-teman bisa di setel secara elektronik. Nah, jadi untuk menaikkan dan menurunkannya itu secara elektrik. Jadi ada sensor menggunakan tombol ya. Nanti akan kita bahas di bagian atas. Nah, penampakan dari kaki-kaki depannya seperti ini untuk suspensinya hitam di bagian tabungnya, kemudian di bagian fendernya warna dasar putih glossy dipadukan dengan striping biru muda, biru tua hingga ke merah berupa garis ya. Kemudian di bagian pengeremannya, nah pengeremannya seperti ini. Nah, untuk pengeremannya double disc brake dan sudah ABS tentunya. Untuk kalipernya Nissin ya. Nah, kemudian di bagian velgnya jari-jari chrome dipadukan dengan velg warna hitam. Nah, untuk bannya 90/90 ring 21 ya. Tentunya sudah menggunakan ban dual purpose karena memang ini cocok digunakan di segala medan. Baik itu di jalan gravel, terus buat off-road juga bisa. Kalian pakai di jalan aspal juga oke banget. Jadi segala medan bisa ya. Nah, penampakan dari area radiatornya seperti ini. Untuk bagian kiri dan kanan jadi ada double ya dan ada klaksonnya. Nah, motor ini teman-teman dibanderol di 633 juta untuk OTR Jakarta. Gimana, kalian minat nggak nih? Buat kalian yang minat bisa datang ke boothnya Honda nih, barangkali ingin melihat unitnya secara langsung di Gias 2024. Ini penampakan dari bagian depan putih, ada striping biru. Nah, seperti ini dipadukan dengan biru tua yang hampir kehitaman, ada tulisan Africa Twin. Sennya di samping ya. Nah, LED desainnya nongol keluar. Kemudian lanjut di bagian sampingnya, jadi di bagian bodi sampingnya seperti ini. Ya, warna dasarnya putih dengan balutan striping biru tua, biru muda bertuliskan Africa Twin. Dipadukan dengan merah di bagian belakang, kemudian ada logo Honda. Nah, logo Hondanya seperti ini bulat dengan paduan merah dengan chrome ya. Kemudian ada striping garis-garis warna merah seperti ini. Nah, kemudian di bagian area bawahnya ke belakang dipadukan dengan warna hitam teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat lagi dari sisi sebelah kirinya ya. Nah, penampakan dari sebelah kiri seperti ini. Oke, lanjut kita ke area kokpit dan stangnya teman-teman. Jadi di bagian speedometernya di sini sudah full digital, dan yang luar biasa di sini dia menggunakan touchscreen atau layar sentuh nih ya. Ini ada beberapa mode yang bisa kita rubah-rubah teman-teman nih ya. Nah, ada speedometernya, jadi ada 2 digital di bagian atas TFT dengan ukuran yang sangat besar di sini. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada digital lagi, ya, kecil. Di sini ada odo, kemudian perpindahan gear, ada kecepatan juga. Indikator-indikator kecil seperti netral, traction control, ABS ada di bagian bawah sini, ya. Untuk adjusternya, untuk bagian windscreen ada di bagian kiri dan kanan di sebelah sininya. Nah, untuk bagian keamanan masih kunci kontak manual ya. Nah, seperti ini teman-teman, belum smart key. Kemudian di sisi sebelah kiri di sini ada power charging atau power outlet, belum tipe USB. Dia di sebelah kiri. Kemudian ke area stang teman-teman. Jadi di tombol-tombol sebelah kiri. Nah, di sini ada lampu jarak jauh, jarak dekat menjadi satu dengan pas atau dimmer.
Nah, kemudian ada beberapa tombol kontrol juga di sini seperti panggilan. Kemudian ada tombol menu di sini teman-teman ya. Nah, untuk mengatur menunya ke atas, ke bawah nih ya. Bisa kita lihat, jadi ketika kita pencet tombol ke atas, dia bisa berubah modenya, jadi bisa ke off-road seperti ini tampilannya. Bisa ke user 1, user 2, bisa ke tour, urban, kemudian gravel. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan dengan medannya nih. Andaikan kalian melewati jalan yang gravel, bisa ke gravel. Nah, seperti ini. Nih ya. Keren teman-teman. Jadi bisa ke, kalau tour untuk touring ya, untuk touring kalian bisa arahkan ke tour. Jadi untuk tombol kontrolnya jadi ada di stang sebelah kiri, benar-benar penuh teman-teman ya. Nih ya, ada tombol naik ke bawah, kemudian ada enter, back, kemudian ada untuk play ke kiri ke kanan, klakson juga ada hazard, kemudian ada sen, dan ada perpindahan gear. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, motor ini dia tidak punya perpindahan gear di bawah. Jadi kosong nih bawahnya, sama sekali tidak ada pedal gear ya. Jadi dia perpindahannya ada di sini teman-teman. Ya, jadi di bagian belakang ini yang minusnya untuk mengurangi gearnya, sedangkan di bagian depan untuk menambahnya. Nah, seperti ini plusnya. Dan seperti yang teman-teman lihat di bagian sebelah kiri ini bukan kopling teman-teman ya, melainkan ini rem. Nah, rem tangan. Ya, jadi motor ini bisa matic, bisa manual. Nah, motor 1100 cc bisa matic, bisa manual. Nah, di bagian stangnya dia telanjang seperti ini, tidak dibalut dengan cover. Nah, di bagian sebelah kanan di sini ada engine check, menjadi satu dengan starter. Kemudian ada, nah ini dia, ini tombol untuk mengatur antara manual dan automaticnya. Jadi bisa matic, bisa manual. Kemudian ada N, kemudian ada D5 seperti ini. Nah, kemudian ada cruise control di bagian bawahnya. Nah, ini bisa kalian atur nih, mau di kecepatan berapa. Nah, untuk merilisnya cukup menyentuh gasnya, dia akan rilis. Seperti itu ya, luar biasa. Kemudian di area stang juga sudah terpasang handguard bawaannya, kanan kiri seperti ini, bahan plastik ya. Nah, di bagian tangkinya ini dapat menampung sebanyak 18 literan, 18 liter lebih. Warna biru seperti ini, ada tulisan Africa Twin, kanan kirinya stripping, paduan, putih, biru tua. Kemudian ada merah di bagian sampingnya. Nah, penampakan area mesin di sisi sebelah kiri seperti ini teman-teman. Nah, ini dia dicat menggunakan warna coklat tua. Kemudian di sini teman-teman melihat tidak ada perpindahan gear ya. Nah, jadi dia perpindahan gearnya ada di atas sini teman-teman. Ini dia untuk plus dan minusnya. Keren ya. Kemudian di area tengah sini, nah kosong dia, hanya terlihat frame. Kemudian untuk step depan model, nah pegas dibalut dengan karet, belakangnya model klik. Untuk swing arm tentunya banana, terdapat cover rantai juga di sini. Nah, untuk ban belakangnya penampakannya seperti ini menggunakan ban dual purpose. Untuk ukurannya dia di 150/70, ringnya 18 ya. Bannya dual purpose seperti ini. Tidak ada hager, hanya ada penahan lumpur di bagian depan. Ini ada colokan anak kunci sepertinya untuk membuka bagian joknya ya. Nah, untuk bagian bodi belakang dia putih glossy, kemudian ada tulisan 1100 menggunakan stripping paduan biru dengan hitam ya, seperti ini, seperti petir. Nah, kemudian di area joknya menggunakan paduan dua warna teman-teman. Jadi warna biru di bagian tengah, biru tua, sampingnya dipadukan dengan warna hitam. Nah, seperti ini. Ada tulisan Africa Twin ya di bagian tengahnya, diukir. Dan di bagian belakang sudah tersedia behel untuk memasang box ya tentunya. Jadi kalian tidak perlu ganti behel lagi kalau pengen pasang box teman-teman. Untuk penampakan di bagian bodi belakang seperti ini, jadi full hitam, ada tulisan Honda. Stop lampnya LED, nah dibalut dengan mika berwarna merah. Fendernya model gantung, tidak terlalu besar dia, tidak terlalu lebar, pendek ya. Kemudian ada mata kucing dan lampu penerangan plat nomor, sennya nongol keluar ya. Sudah LED juga. Nah, penampakan fullnya dari bagian belakang kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita ke sisi sebelah kanan. Nah, penampakan di sisi sebelah kanan seperti ini teman-teman. Nah, penampakan dari mesinnya gede banget ya, 1100 cc. Ada tulisan Honda, kemudian ada tulisan dual clutch transmission. Jadi dia menggunakan kopling ganda teman-teman. Gokil ini ya, motor 1100 bisa matic, bisa manual. Jadi buat kalian yang touring, andaikan males oper-oper gigi, nah bisa kalian atur ke automaticnya. Gokil. Nah, penampakan dari bak mesinnya benar-benar penuh, full terisi seperti ini. Penampakan dari framenya dipadukan dengan merah di bagian belakang. Step model klik, kemudian untuk bagian tuas atau pedal remnya sebelah kanan seperti ini. Suspensinya ini dia di bagian belakang. Nah, swing arm model banana, kemudian di bagian pengereman belakang disc brake
Disnya tipe wave ya, jadi ada lekukan di bagian permukaannya. Sudah ABS menggunakan kaliper Nissin. Nah, di sini juga ada cover nih di bagian bawahnya teman-teman. Tampilan dari bagian kaki-kaki belakang. Untuk knalpotnya full naik ke atas. Jadi dari bagian atas, dari bagian depan ke belakang full chrome seperti ini. Full plat juga ya, dibalut dengan cover, ke tengah hitam, naik ke atas. Nah, dia full silver seperti ini ya. Kemudian di bagian silencernya juga full chrome. Ada end cap juga di bagian ujungnya. Nah, penampakan dari bagian belakang seperti ini. Nah, untuk suspensi depannya yang tadi saya bilang dia elektrik. Ini dia teman-teman. Jadi terdapat kabel ya di bagian suspensi depannya kanan kiri. Nah, jadi kalian bisa setel naik dan turunnya itu secara elektrik menggunakan tombol ya. Keren ya. Suspensinya bisa di setel dengan elektrik teman-teman. Ini dia penampakan fullnya dari Africa Twin 1100 2024 warna putih yang didisplay di booth Honda Gias 2024. Jadi buat kalian yang ingin melihat unitnya secara langsung, ingin mencoba tampilan-tampilan yang ada di bagian speedometernya, kalian bisa coba-coba langsung, bisa lihat-lihat detailnya di booth Honda ini ya. Ini keren banget teman-teman. Ini cocok untuk touring, untuk gravel, kemudian untuk off-road juga bisa banget. Jadi memang salah satu motor Honda yang cukup terkenal di dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia. Nih ya, keren. Oke, lanjut di sini ada Africa Twin, kemudian di sebelahnya ada Matic Honda IM1i. Ini sudah sering kita bahas ya. Buat kalian yang ingin melihat unit motor listrik dari Honda terbaru, ada Honda IM1i ya, warna putih di display di sini. Berikut dengan ini dia untuk chargernya, baterai-baterainya juga tersedia di sini. Bisa juga secara charging sendiri di rumah. Nah, kalian bisa beli chargernya. Jadi kalian ketika ingin ngecas bisa ngecas di rumah teman-teman. Penampakan dari baterainya. Ini ya untuk Honda IM1i. Di display di booth Honda untuk Gias 2024. Nah, teman-teman. Jadi itu ya unit-unitnya. Jadi ada 3 unit saja di sini. Di booth Honda Gias 2024 ada Honda CB 650R, ada Africa Twin 1100 2024, penampakan fullnya seperti ini. Kemudian ada Honda IM1. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian video kali ini di booth Honda Gias 2024. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zuales Prasetyo dan sampai jumpa.